ada satu metode penalaran yang cukup populer juga pada pembangunan sistem pakar, yaitu namanya case-based reasoning. Itu dimana kita melakukan penalaran menggunakan data-data dari kasus-kasus yang sudah ada sebelumnya. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan metode case-based ini, berarti syaratnya itu kita harus punya base pengetahuan. Selain base pengetahuan yang seperti kemarin, itu harus ada kumpulan-kumpulan kasus dari yang sebelumnya. Jadi ini kita harus mengumpulkan dulu kasus-kasus dulu yang ada, kasus-kasus yang pernah ada, yang dimana kesimpulan dan solusinya tepat, kita kumpulkan, kita simpan di dalam base pengetahuannya. Nah, sehingga nanti di sini kita hanya tinggal mencocokkan kasus baru dengan kasus-kasus yang lama yang sudah tersimpan dalam pengetahuannya. Nah, jadi di sini dinamakan dengan penalaran berbasis kasus itu, di mana kita menggunakan database atau basis data pengetahuannya berupa kasus-kasus sebelumnya, yang kita hanya melakukan proses pencocokan dari gejala-gejala yang ada atau dari indikator-indikator yang ada untuk mencari kedekatannya dari kasus yang baru itu lebih dekat pada kasus lama yang mana. Kemudian nanti jika cocok, nah kita bisa mengambil solusi dari kasus yang lama tersebut. Nah, selain itu juga, pada saat solusinya ternyata masih valid, masih efektif, berarti basis pengetahuan kita masih berguna lah gitu ya, efisien. Tapi pada saat sekarang solusi dari basis pengetahuan itu ternyata sudah tidak cocok, nah berarti di sana nanti akan ada proses revisi pada basis pengetahuan dengan perbaikan dari sisi solusi. Nah, atau jika kita tidak menemukan satu kasus pun yang tidak cocok, maka nanti kasus baru ini wajib kita simpan pada basis pengetahuan kita, atau sifatnya namanya itu adalah retain. Nah, jadi di sini proses pada case-based reasoning ini atau metode CBR ini, di mana jadi kita sudah punya beberapa kasus yang berdasarkan hasil dari pakar, konsultasi dengan pakar, hasil dari penemuan-penemuan pakar itu sendiri, dan di sini kasusnya kita simpan di dalam satu basis pengetahuan. Jadi pada saat user memasukkan satu konsultasi atau satu kasus baru, maka nanti kasus ini akan dicocokkan dengan kasus-kasus yang lama di sini. Jika ditemukan kecocokan, maka kita akan menggunakan kasus tersebut. Nah, jika dalam proses ini ternyata kasus yang dinyatakan cocok ini solusinya tidak efektif, maka kita bisa melakukan proses revisi untuk memperbaiki kasus yang sudah kita simpan dalam basis pengetahuan. Nah, jika seandainya tidak ditemukan, maka kasus baru ini akan kita masukkan juga ke basis pengetahuan. Nah, nanti si kasusnya itu akan selalu dipantau oleh yang namanya pakar. Jadi di sini si pakar itu harus tetap ada peranannya ya untuk bisa menjaga dan melestarikan dari pengetahuan di sistem pakar ini. Jadi prosesnya dalam case-based reasoning itu adalah retrieve, itu mendapatkan kasus baru, dicocokkan. Lalu kalau ada yang cocok digunakan, di sini ada proses penggunaan solusinya, ada yang transformational resource, artinya kita menggunakan kembali solusi dari kasus yang lama, atau derivational resource itu kita bisa menggunakan metode dari kasus yang lama tapi dengan solusi yang berbeda. Kemudian jika ternyata ada perubahan-perubahan terhadap kasus tersebut, nah, kasus barunya memang ada kesamaan, tapi contohnya ada satu hal atau beberapa hal yang tidak cocok atau ada penemuan baru, maka di sana akan adalah proses revisi, di mana kita bisa mengevaluasi lagi solusi, apakah solusi itu masih cocok atau tidak terhadap permasalahannya. Kalau ternyata sudah tidak cocok, berarti harus kita perbaiki. Ataupun jika ternyata di tengah jalan, pada saat sistem ini dijalankan, kita memiliki kesalahan, ditemukan kesalahan, maka di sana terjadi proses revisi. Lalu kemudian nanti ada proses retain, yaitu nanti solusinya akan kita tetap pergunakan, lalu kita akan masukkan solusi tersebut itu ke dalam basis pengetahuan kita. Nah, di sini teman-teman hari ini akan saya ajak untuk melihat-lihat paper dari
penelitian orang lain ya. Contohnya di sini juga untuk melihat penggunaan dari case-based reasoning ini, saya akan membawa teman-teman pada penelitian dari Muhammad Fatoni Herfi dan rekannya yang dipublis di Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika tahun 2019. Nah, di sini Fatoni ini dia merancang sistem pakar untuk deteksi kerusakan pada handphone Samsung ya. Di sini handphone ini ada merek tertentu. Nah, kemarin sempat saya bilang kan, kalau sistem pakar membawa merek tertentu, maka pakarnya itu harus memiliki lisensi. Dan Fatoni ini juga sama, pada saat saya baca isi jurnalnya, ternyata sumber pakarnya diambil dari service centernya merek ini gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti tertarik mau bikin sistem pakar, nah kalau teman-teman mau membawa nama merek tertentu, berarti kita harus bisa memiliki pakar dari merek tertentu ini atau yang memiliki lisensi dari merek itu. Nah, di sini pada pendeteksian kerusakan handphone ini, dia menggunakan metode case-based reasoning. Nah, di sini ada kombinasi algoritma. Jadi kalau kita menggunakan case-based reasoning ini atau metode CBR ini, teman-teman, biasanya dibutuhkan satu metode yang akan digunakan untuk mengukur tingkat kedekatan atau kemiripan antara satu kasus yang baru dengan kasus-kasus yang ada di dalam base pengetahuan. Jadi biasanya digunakan algoritma lain, contohnya Navier atau Navier, KNN, ataupun metode-metode yang lainnya. Metode block propagation atau metode atau rumus-rumus, fungsi-fungsi yang bisa kita pergunakan untuk menghitung kedekatan dari satu titik ke titik yang lain atau dari satu objek ke objek yang lain. Nah, pada penelitian ini, yang digunakan itu adalah KNN, Navier. Biasanya ini cukup populer ya untuk dipergunakan dalam mengukur kemiripan, tingkat kemiripan dari suatu objek dengan objek yang lainnya. Makanya di sini sistem pakarnya lumayan bagus nih, karena memang metode-metode yang dicocokkan sesuai. Kita lihat ya isinya seperti apa. Jadi di sini dalam Navier ini kita membutuhkan yang namanya fungsi ya ini. Jadi fungsinya itu nanti akan kita gunakan bagaimana caranya kita melakukan proses penghitungan kedekatan atau kemiripan satu kasus dengan kasus yang lainnya. Jadi fungsinya dulu ini penelitian ini menggunakan fungsinya yaitu algoritma KNN. Kemudian di sini dia memberikan contoh dua kasus lama. Jadi dalam base pengetahuannya sudah tersimpan dua kasus lama, kasus 1 dengan kasus 2. Dengan di sini ada kasus 1, dia punya 3 gejala, di mana ada HP cepat panas, baterai cepat habis, dan baterai melendung. Dengan kesimpulannya adalah kerusakan dari sisi baterai. Terus ada juga ini HP panas, baterainya dicas lama, indikator baterai error, dan HP nyala harus dicas. Itu dengan pendeteksiannya kerusakan pada IC baterai. Jadi di sini kita diperlihatkan pada dua kasus yang memiliki indikator yang mirip ya. Di sini dia punya indikator yang sama yaitu HP cepat panas. Tapi menuju pada dua kesimpulan deteksi kerusakan yang berbeda. Nah, ini yang sebelah sini ini adalah kasus lamanya, teman-teman. Jadi ini kasusnya ada dua, dicontohkan di sini itu ada kasus ID 01 dan ID 02. Ini ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, sedangkan yang sebelah kanannya ini adalah kasus untuk HP baru. Jadi, kasus baru pada HP seseorang. Jadi, ibaratnya kalau ada yang datang ke service center, terus dia mengeluhkan 3 hal ini, nanti 3 hal ini akan disimpan sebagai penemuan atau kasus baru. Di sini kita punya 2 kasus lama dan 1 kasus baru. Nah, CBR ini nanti kita akan melakukan proses pencocokan. Jadi kasus baru ini dia akan lebih mirip ke yang mana? Apakah ke kasus 1 ataupun kasus 2? Yang pertama, dia akan melakukan proses penghitungan kedekatan dari kasus baru dengan kasus lama ini. Nah, di sini kita membutuhkan peran dari seorang pakar, di mana setiap kasus lama ini kan dia memiliki indikator-indikator. Indikator ini membutuhkan bobot untuk bisa kita hitung kedekatannya.
bobot inilah yang diberikan oleh seorang pakar. Jadi bobot itu berapa besar pengaruh indikator ini untuk menentukan kerusakannya. Apakah 3 indikator ini memiliki bobot yang sama, ataukah ada satu indikator yang memang secara otomatis dia memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan indikator yang lain, sebagai indikator sampingan yang lain. Nah, yang mengetahuinya itu adalah pakarnya, bukan kita. Nah, jadi disinilah peran seorang pakar kita butuhkan untuk bisa memberikan nilai bobot ini. Nah, contohnya dari kasus 1 itu bobot yang diberikan oleh seorang pakar itu di sini adalah nilainya 0,5, 0,5 dan 1. Artinya untuk baterai melendung itu udah otomatis memiliki beban yang lebih besar dibandingkan dengan HP panas dengan baterai HP cepat habis gitu kan. Nah, di sini jadi ini perbandingannya ini setengah, ini 1. Berarti ini memiliki bobot yang lebih besar daripada 2 yang lainnya. Atau ini baterai melendung itu udah pasti menuju pada kerusakan sisi HP. Kalau baterai panas itu kemungkinan di HP-nya di baterainya ataupun di komponen yang lain. Itu setengah kemungkinannya gitu kan. Terus kalau sekarang baterai cepat habis berarti mungkin, berarti kan karena di sini dia mungkin, maka di sini dia kasih sama pakarnya itu bobotnya 0,5. Nah, jadi kalau teman-teman nanya bobot ini dari mana, itu diambil dari penilaian pakar. Nah, inilah yang kita butuhkan peran pakarnya itu di sini. Kemudian di sini kita ada 1, 1 dan 1. Nah, itu apa? Kalau kita lihat lagi di sini, kasus lama dan kasus baru, ini memiliki 1 itu kalau indikator di kasus lama itu ditemukan juga di indikator sebagai indikator di kasus baru. Di kasus lama ada 3 indikator seperti ini, panas, cepat habis, dan melendung. Nah, ternyata di kasus baru pun ditemukan. Maka jika ditemukan, dia akan diberikan nilai 1. Nah, berarti ini dia dekat. Dekat itu berarti ada, ditemukan. Kalau 0 berarti tidak ditemukan, ataupun jauh atau tidak ada. Nah, jadi di sini masing-masing dikasih nilai berdasarkan kecocokan dari kasus lama dan kasus barunya. Nah, sedangkan kalau bobot ini ditentukan oleh si orang pakarnya. Similarity-nya yang kita masukkan, berarti ditemukan tidak indikator pertama. Kalau ada 1, terus 0,5-nya kita ambil dari bobot pakarnya. Berarti dapat nilai setengah ini. Terus yang ini juga sama, dapat nilai setengah, C dikali D-nya, kemudian E dikali F-nya dia dapat nilai 1. Jadi setengah tambah 1 dapatlah 2. Kemudian dibagi dengan jumlah bobot yang diberikan oleh pakar tadi. Dikumkan atau disumkan. Nah, hasilnya adalah 3. Di sini. Kemudian, jumlahnya ada 3 indikatornya. Nah, ini ada 3 indikator. Kemudian di sini tinggal kita hitung ditambah 2/3. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, terus untuk kemungkinan kemiripan pada kasus yang kedua, nah di sini juga sama. Ini dia dikasih nilai bobotnya masing-masing. Nah, kemudian di sini dihitung masing-masing yang ditemukan. Nah, kalau ini ditemukan baterai cepat panasnya, nah kalau sedangkan indikator yang lain tidak ditemukan di sini. Nah, di sini ternyata nilainya 0, sehingga di sini kita dapat 0,5/3 dapatlah nilainya seperti ini. Nah, jadi dari hasilnya itu, kalau kita lihat, similarity yang paling besar itu muncul dari similarity yang ini.